Perkenalkan, nama saya Nasa Fadia dengan NIM akhir 180 dari kelas 2 PID. Nah, dengan video ini sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah. Dengan berhubung kemarin telah dari kelompok buku telah menerbitkan buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Nah, di bagian saya yaitu subtopnya adalah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya nanti saya akan membahas atau menjelaskan materinya tentang perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, ke lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, pendidikan Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, tingkat yang pertama itu dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, tingkat dasar ke menengah itu mencakup pesantren, sekolah, dan madrasah. Sedangkan untuk perguruan tinggi terdiri dari perguruan tinggi Islam negeri dan swasta. Nah, sistem pendidikan itu melibatkan adanya guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, dan dikelola oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disingkat LPTK yang bertugas untuk menyelenggarakan program pelatihan guru. Nah, perkembangan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3 era yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, kita ke era Orde Lama dulu. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan sebagai revolusi oleh rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menimbulkan ketegangan antara Belanda dan sekutunya yang terus ingin mempertahankan Indonesia itu sebagai jajahan. Nah, tapi pada bulan Oktober tahun 1945 para ulama di Jawa itu memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda dan sekutunya sebagai fatwa hukum untuk perjuangan umat Islam. Nah, fatwa ini itu mendorong rakyat Indonesia. Nah, momentum tersebut itu menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan ajaran agama itu memiliki peran yang besar dalam membangun kesadaran nasional dan ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Nah, terus pada tanggal 13 Desember 1946 itu Departemen Agama dibentuk untuk mengelola pendidikan agama di sekolah umum, madrasah, dan pesantren. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 sekolah agama termasuk madrasah ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 menetapkan bahwa pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional. Berarti bahwa pendidikan di sekolah-sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama itu dianggap memenuhi kewajiban untuk belajar. Pemerintah itu diminta untuk mendirikan madrasah negeri pada tahun 1998 dengan 30% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama dan 70%-nya itu pelajaran umum. Nah, sistem penyelenggaraan pembelajarannya itu sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MI Negeri setingkat dengan SD, tapi lama belajarnya itu 6 tahun. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Negeri juga yaitu disingkat MTS Negeri, setingkat SMP pun lama belajarnya itu 3 tahun. Yang ketiga ada Madrasah Aliyah Negeri atau MA Negeri yaitu setingkat SMA lama belajarnya juga 3 tahun. Nah, kemudian lanjut ke pemerintahan Orde Baru. Nah, pemerintahan Orde Baru ini kan dimulai pada tahun 1966 dan diperkuat oleh kekuatan ABRI dan Gerakan Pemuda Angkatan 1966. Nah, pemerintahan Orde Baru ini bertekad untuk mengembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan dengan benar dan murni. Nah, dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, secara bertahap juga kemudian
tujuan dari membuat keputusan bersama ya, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, Kementerian Agama, Kementerian Budaya, dan Kementerian Dalam Negeri nomor 3 tahun 1975. Nah, undang-undang itu untuk menjadikan pendidikan agama itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, tujuan SKB ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Islam, terutama di bidang non-agama. Kemudian di Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 ini menunjukkan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang menurut pasal 39 ayat 2 di undang-undang ini, isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan itu wajib harus mencakup pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan berarti bahwa undang-undang itu kan sudah menetapkan bahwa bidang studi agama itu sebagai bidang studi yang wajib untuk dipelajari di setiap jenis pendidikan ya, setiap jenjang pendidikan. Nah, kemudian di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu berisi bahwa pertumbuhan dan kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia itu kembali dihidupkan ya. Kemudian dalam pasal 30-nya ya, di undang-undang tersebut juga mengatur sistem pengembangan pendidikan Islam dan mengatur sistem pendanaan madrasah yang sebanding dengan skala umum. Jadi di periode di era Orde Baru ini sudah muncul undang-undang yang mewajibkan pendidikan agama Islam itu ada di mata pelajaran ya, di mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Lanjut dari tadi udah era Orde Lama, Orde Baru, kita ke era ketiga yaitu era reformasi yang dimulai pada bulan Juni ya tahun 1997. Nah, di sini ada kebijakan pendidikan nasional itu mengalami perubahan besar selama era reformasi, di mana pemerintah daerah itu diberi wewenang untuk mengelola pendidikan. Tujuan dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 itu adalah untuk memberikan otonomi ya kepada pemerintah daerah ya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun kebijakan ini itu tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik dalam realitanya, kehidupan nyatanya ya. Karena dengan munculnya raja-raja kecil ya di tingkat lokal, kebijakan pendidikan itu seringkali terfokus pada kepentingan ideologis saja ya, atau politis. Nah, daripada peningkatan kualitas pendidikan. Ya, kemudian di era reformasi ini para pakar pendidikan Islam ya menyebutkan bahwa pesantren sebagai jenis pendidikan asli yang telah ada sejak zaman prasejarah ya, berlanjut pada era Hindu-Buddha dan diteruskan dalam budaya Islam. Nah, sementara itu madrasah yang merupakan sistem pendidikan yang lebih konvensional ya mulai muncul di Indonesia ya bersamaan dengan proses modernisasi Islam ya. Jadi pesantren itu bukan hanya institusi pendidikan yang berbasis keagamaan, tapi mereka itu memiliki peran sosial, ekonomi, dan bahkan politik dalam masyarakat. Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwa dari ketiga era tersebut ya, era Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi ya, di Orde Lama itu mulai dipisahnya antara pelajaran agama dan pelajaran umum ya, dengan dibentuknya ada MI yang setara dengan SD, MTS setara dengan SMP, dan MA setara dengan SMA gitu. Tapi masih 30% pelajaran agama dan 70%-nya pelajaran umum. Kemudian di era Orde Baru ya, di situ ada surat keputusan bersama ya dengan 3 kementerian. Nah, di situ sudah mulai undang-undang itu menegaskan bahwa agama Islam, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan nasional ya. Kemudian di era reformasi itu munculnya hak otonomi daerah ya, yang agak menyimpang sedikit bahwa itu tujuan pendidikan agama Islam menjadi tujuan ideologis. Mungkin di situ adanya pendidikan agama Islam yang negeri dan swasta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dalam materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.